Intinya adalah niat, semangat, dan selalu berdoa. Kita manusia hanya bisa berusaha, ya kalau menanam hanya bisa menanam, mengurusi masalah hasil kita tidak bisa menentukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa juga sahabat tani. Selamat datang kembali di channel ini, channel Belajar Sukses, channelnya orang belajar bertani. Ya, kita masih di ladang ya, tempat saya menanam cabai, dan alhamdulillah cuaca untuk hari ini ya sedikit hangat ya. Tidak begitu panas. Ya, cukup hangat karena beberapa hari ini curah hujan sangat tinggi, dan hari ini alhamdulillah ya matahari muncul sedari pagi. Ya, sedikit mungkin sharing ya atau berbagi informasi, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya untuk para pemirsa juga sahabat tani. Di sini adalah tanaman cabai saya yang sudah sering ya videonya saya buatkan ya. Ini malah dari awal, dari pembuatan lubang, karena sistem tanam yang saya lakukan adalah secara konvensional ya, tanpa olah tanah, hanya pembuatan lubang tanam saja. Bisa ditonton videonya, dan video-video perawatan juga banyak yang sudah saya upload ya, menanggulangi untuk hama-hama. Silahkan juga ditonton. Jadi sistem tanam ini tanpa olah tanah ya untuk tanaman cabai saya ini, dan benar-benar saya usahakan ya seminim mungkin ya untuk permodalan ya, karena memang juga secara modal minim. Jadi saya hanya penyesuaian ya untuk masalah modal. Jadi yang akan saya bahas sekarang adalah ya tingkat mungkin kalau orang berusaha ya, kalau di sini bertani ya sama aja ya berusaha. Bertani dengan sistem saya ini tanpa olah tanah sebenarnya secara biaya jelas lebih irit ya, karena tidak menggunakan mulsa. Tapi di balik iritnya ini ya ada hal yang cukup merepotkan, terutama pada penanggulangan gulma. Jadi gulma salah satu ya yang bisa membuat repot ya untuk petani yang menggunakan sistem ini ya. Ya, kita harus bekerja keras ya untuk membersihkan gulma pada sekitar tanaman atau di lahan tempat kita menanam ya, karena gulma juga bisa menjadi salah satu faktor ya untuk timbulnya hama dan penyakit. Karena gulma bisa menjadi ya tempat bersarang hama, terutama ya kutu kebul biasanya yang sering ya dia bersembunyi di rerumputan. Jadi usahakan untuk sanitasi ya harus sering kita lakukan ya, kontrol hariannya. Untuk kebersihan gulma kita harus tetap jaga. Gulma juga bisa meningkatkan kelembapan ya. Jadi di musim penghujan itu kelembapan terlalu tinggi juga itu kurang bagus ya buat tanaman, karena penyakit akan mudah timbul, terutama yang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jadi kita harus ya berusaha mengontrol untuk lahan tempat kita menanam cabai itu ya tetap bersih ya dari gulma.
Yaitu salah satu resiko kalau kita menanam cabai dengan secara konvensional ya, bukan secara modern. Kalau yang secara modern sekarang itu kan penggunaan mulsa ya, itu cukup meringankan ya, cukup meringankan sebenarnya ya, cuman berat di awal bagi yang bermodal kecil ya. Pembelian mulsa juga perlu diperhitungkan, jadi bisa menyesuaikan apakah kita akan menggunakan mulsa atau hanya dengan cara bertani secara konvensional seperti yang saya lakukan. Ya, kekurangan dan kelebihannya semua tetap ada. Di sini yang saya bahas adalah kekurangan menanam cabai secara konvensional. Jadi kekurangannya secara tenaga kita repot, secara serangan hama atau penyakit juga ya tergantung sih, itu tidak bisa dipastikan ya, karena memang ilmu pertanian itu juga bukan ilmu pasti. Ilmu pertanian adalah ilmu praktek. Teori yang kita punya kadang juga belum tentu bisa berjalan di lokasi yang berbeda. Cara orang lain kita gunakan di tempat kita juga belum tentu bisa berjalan dengan baik atau berhasil sama. Kadang ada yang ditambah, kadang ada yang dikurang. Dan sekarang ini saya visualkan untuk ya contoh menanam cabai secara konvensional ya. Untuk yang bermodal kecil ya seperti saya, ya mungkin harus siap repot tenaga aja ya, harus menjaga kebersihan lahan kita dari gulma-gulma. Ya intinya tetap semangat. Semua yang akan kita lakukan seperti menanam cabai tetap harus kita rencanakan, tetap harus kita perhitungkan dari awal. Jadi seenggak-enggaknya kita sudah punya bayangan untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan, bagaimana yang bisa terjadi, itu kita sudah mempunyai bayangannya. Jadi antisipasinya kita sudah tahu harus bagaimana. Ya mungkin itu sih pembahasan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran kita kalau kita akan menanam cabai, bisa menentukan bagaimana cara yang akan kita lakukan. Intinya adalah niat, semangat, dan selalu berdoa. Kita manusia hanya bisa berusaha ya, kalau menanam hanya bisa menanam, mengurusi masalah hasil kita tidak bisa menentukan ya. Terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.